Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin berbicara tentang stres. Jadi stres itu teman-teman, stres itu bisa mengakibatkan banyak perubahan di dalam tubuh kita. Contohnya begini, seperti teman-teman itu ya, ketika sudah merasa makan cukup 3 kali sehari atau 4 kali sampai 5 kali sehari, merasa cukup memasukkan kalori di dalam tubuh, terus ternyata nggak sampai malam. Biasanya dulu ketika masih sembuh itu ya beraktivitas dari pagi sampai malam itu nggak ada masalah. Dan ketika sekarang setelah kena anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia itu tubuh jadi terasa melemah. Ya, stres itu bisa mengakibatkan hal tersebut. Bisa membuat perubahan di fisik dan mental ya. Ketika ketika kita stres itu, apalagi ketika berkepanjangan itu bisa bisa membuat apa ya? Ya bukan mengurangi, ya semacam mengurangi daya tahan tubuh. Jadi berkurang, tidak seperti dulu, tidak seperti orang normal. Dan stres berkepanjangan itu memang ada kaitannya dengan lambung, jadi akhirnya ada pencernaan yang terganggu. Jadi begini, ketika kita sudah merasa memasukkan kalori yang cukup, tapi tubuh itu tetap merasa kurang terus. Kenapa? Karena nutrisi yang kita masukkan tadi itu terserap lebih banyak, di dibuat untuk memberikan nutrisi kepada otak untuk memperbaiki otak, karena otak ini terpaksa karena stres ya, kita tidak bisa mengontrol. Jadi nutrisi otak itu sangat banyak. Jadi otak itu sangat membutuhkan nutrisi yang sangat banyak. Apapun yang kita masukkan ke dalam mulut diproduksi oleh tubuh, dicerna sampai di usus, sampai dijadikan cairan, sampai larut ke dalam darah, masuk keliling ke dalam tubuh, terutama ke otak. Nah, nutrisi itu lebih diserapnya itu di otaknya, lebih terserap di otak. Terus akhirnya tubuh itu akhirnya kalah tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Makanya biasanya teman-teman itu yang stres itu biasanya itu meskipun makan sampai 3, 4 kali, 5 kali itu tetap ditambah dengan vitamin. Kalau saya dulu itu vitaminnya itu holistic care ester C. Kalau saya itu yang aman buat lambung, karena saya coba Enervon C atau apapun itu semuanya pernah saya coba. Yang sasetan kecil-kecil itu ternyata bikin perut semakin perih ya. Yang kebanyakan vitamin C-nya itu malah membuat lambung saya perih. Jadi yang paling aman menurut saya, kalau saya pribadi, itu holistic care ester C, dan itu murah. Tapi kalau menurut mentor-mentor yang lain ada yang pakai vitamin-vitamin yang dari luar negeri itu ya, yang mahal-mahal di atas 100.000 itu. Kalau saya tidak kuat, makanya saya holistic care itu yang paling kuat. Bukan promo ya, saya tidak promo, karena memang hanya vitamin itu yang cocok di perut saya yang kala itu ketika masih stres kuat-kuatnya. Jadi ketika sampean stres itu yang jelas terlihat itu adalah perubahan emosi. Perubahan emosinya itu yaitu tadi, sampean bisa jadi sulit tenang. Terus biasanya itu minder. Terus kalau sendiri ya, meskipun tidak sendiri pun, kadang-kadang di keramaian pun itu masih merasa kesepian karena berpikir sendiri. Terus keseringan itu bingung apa yang dirasakan di dalam tubuh itu. Yang paling sering itu bingung, saking bingungnya sampai ya itu tadi, memfitnah organ-organ yang lain bahwasanya organ yang lain itu sakit. Saking bingungnya itu, perubahan emosi di tubuh itu tidak bisa stabil. Lebih-lebih yang paling parah adalah yaitu tadi, kita berpikir bahwasanya kita itu ada penyakit lain, padahal itu hanya dari stres saja. Terus yang kedua itu ada di perubahan fisik. Perubahan fisik itu jelas ketika kita stres itu, ketika nutrisi kurang, terus ketika kita terpancing emosi, marah gitu, biasanya itu bergetar gini ya. Kadang-kadang yang sering itu juga apa ya, kalau lagi bereaksi stresnya itu pas diem nggak ngapa-ngapain itu biasanya kaki dingin. Terus ketika
ada sedikit panik itu biasanya berkeringat, meskipun tidak melakukan sesuatu itu berkeringat. Terus ada lagi mulut kering. Nah, itu ciri ketika kita mengalami stres, itu biasanya itu mulut kering, mulut sekitaran mulut ini eh, kering semua, bagian dalam ya, bagian dalam dari mulai lidah, dinding-dinding sampai di gusi-gusi itu terasa kering. Dan yang terburuk adalah menurunnya apa namanya, menurunnya eh, hasrat hasrat seksual kalau yang sudah berkeluarga. Saya akui iya, karena memang iya. Dan ketika saya tanya ke siapapun ya pasti iyalah, karena stres ya. Karena stres itu pikiran itu enggak, fokusnya enggak ke sana, fokusnya itu enggak ke sesuatu yang menyenangkan, fokusnya itu ke yang mendebarkan itu, yang menakutkan itu. Biasanya terjadi seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah biasanya itu ada perubahan di perilaku. Ada perubahan di perilaku. Perilaku itu biasanya kita ini ketika stres itu anxiety disorder psikosomatis dispepsia berkepanjangan, dan ketika stresnya itu masih ada, masih stres, biasanya itu kita jadi orang yang gugup ya, gugup, tidak percaya diri, terus tentunya ya mudah marah biasanya. Tapi kalau masih kenceng-kencengnya, masih takut banget, masih level takutnya parah, itu biasanya kita nggak bisa marah. Kita biasanya hanya pasrah, hanya diem itu tadi, menyerah, lebih ke menyerah. Tapi ketika sampean sudah fasenya sudah lebih tinggi lagi, lebih ke arah kesembuhan, nah itu sudah mulai bisa marah. Saya dulu itu pernah bikin video, saya sudah mulai bisa marah. Artinya ada perubahan, jadi ada energi yang lebih untuk tubuh, bisa bikin tubuh marah itu ada energi yang lebih. Saya senang banget ketika saya bisa marah. Dulu saya senang banget sampai saya buatkan video, saya sudah bisa marah. Nah, solusinya yaitu tadi, nggak ada lagi kecuali memanage stres itu tadi. Kalau dulu ada langkah-langkah saya itu dulu. Saya usahakan setiap hari, bukan setiap hari, setiap saat saya harus senyum. Meskipun kecut kadang-kadang begini, ininya masih merengut, tapi mulut harus senyum. Harus senyum. Saya begitu terus. Terus saya minta tolong ke keluarga, ke istri, ke anak-anak, kalau ketemu saya mohon untuk yang pertama dilakukan adalah tersenyum. Kalau lihat saya harus tersenyum, dan saya akan ingat bahwasanya saya harus tersenyum juga. Dan ketika saya naik motor ketemu orang, tetangga gitu, saya senyum terus. Jadi saya terkenal murah senyum sekarang, suka senyum sendiri. Terus satu itu, terus dua, bercerita ya, bercerita. Saya bercerita, saya jujur kepada karena saya sudah punya istri, jadi saya cerita ke istri saya bahwasanya yang saya alami begini, saya ceritakan sampai dia paham. Terus setelah itu ke orang-orang terdekat saja, sama karena saya masih punya orang tua, mudah-mudahan umurnya panjang beliau. Jadi saya ceritakan ke orang tua saya. Awalnya saya tidak berani cerita, takut membebani, tapi setelah dipikir-pikir lagi, saya harus bercerita, dan akhirnya saya bercerita. Saya memohon ampun, mohon maaf atas apa yang sudah saya lakukan dulu dari kecil sampai dewasa, tidak pernah membanggakan dan lain-lain. Saya bercerita kepada orang tua saya. Setelah itu ada kelegaan, ada kelegaan. Dan setelah cerita itu, cerita ke istri dan orang tua itu, anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah SMA itu saya ceritain bahwa kondisi bapaknya ini seperti ini. Itu muncul kelegaan, menurun drastis tingkat stres saya kala itu. Salah satu pemicu agar cepat teralihkan masalah di pikiran itu yaitu tadi, termasuk salah satunya yaitu tadi bercerita. Terus yang selanjutnya yang saya lakukan adalah olahraganya yang sering selalu saya bilang itu olahraganya. Jangan sampai tidak olahraga, dan jaga makanannya, karena orang stres itu yaitu tadi, balik ke awal tadi, ketika pikiran stres itu tubuh butuh nutrisi, ketika nutrisi yang dimasukkan juga salah, juga akhirnya yang diterima
nutrisi yang terbawa oleh darah itu masuk itu sampai ke otak juga, itu akhirnya jatuhnya tidak bagus. Ketika tidak bagus ya perintahnya otak juga nggak akan bagus kepada tubuh gitu kan. Kan keseringan kan tidak sinkron antara antara perintah otak dengan apa yang harus dilakukan oleh tubuh itu. Kadang-kadang kita aja diem-diem aja tiba-tiba ketika takutnya datang tiba-tiba gemetar, tiba-tiba berkeringat karena otak itu lagi memerintah yang tidak benar gitu loh. Karena otak kita itu konslet. Jadi ketika otak kita konslet itu semuanya akan terlihat salah gitu. Sampai kecapean sedikit aja udah kacau sudah pikirannya. Sudah jangan-jangan saya ini jantung saya mau berhenti ketika sampean eh, apa namanya ketika sampean di dalam forum atau di dalam satu undangan banyak kumpul banyak orang di satu ruangan tiba-tiba sampean bingung sendiri, wah banyak orang, langsung panik, langsung tidak nyaman semuanya, langsung asam lambung berproduksi bluduk, 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 langsung naik, langsung sensasi di dada, ada yang di dada sebelah kiri tembus pelikat, ada yang di kanan, ada yang pindah-pindah dari perut atas pindah ke perut bawah, ada yang nyeri di bawah pusar, ada yang sakitnya di sini sampai sering gitu, macam-macam. Psikosomatisnya itu macam-macam sekali, ada 1001 rasa psikosomatis macam-macam. Ada yang kedutan di sini takut, apa ini kok kedutan di sini, ada kedutan di ubun-ubun, ada yang kedutan di tangan, ada yang kedutan di kaki, kaki dingin segala macam. Sensasinya memang 1000 rasa. Tapi ketika kita masih stres ya kita takut lah. Tapi ketika nggak stres tiba-tiba aja ada kedutan di tangan, ya semua orang juga mengalami. Kalau diingat-ingat dulu ya kita yang mengalami loh. Kalau tiba-tiba ada yang nggak bener gitu ketika, tapi otak kita masih beres ya, kedutan di mata gitu, kedutan di ubun-ubun atau kedutan dimanapun itu ketika dulu. Kalau sampean ingat-ingat lagi, atau mungkin sampean nggak pernah ingat atau memang nggak pernah dirasakan karena tidak ada ketakutan, jadi ya seperti nggak ada, nggak pernah terjadi. Tapi kalau sampean jeli, ketika sampean ingat lagi itu terjadi kok, terjadi. Saya ingat banget dulu pernah di usia saya masih sebelum 40 dulu, tangan saya ini nggak bisa nekuk gini. Tapi ternyata ketika saya sudah kena anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia ini, pola hidup saya juga lebih baik, pola makan saya lebih baik, pola pikir lebih baik. Saya nggak pernah kena sakit yang ketika harus begini itu sakit gitu, sampai saya pijitkan beberapa kali. Ternyata sakit, mungkin asam urat ya. Tapi karena sudah berpola hidup yang bagus, olahraganya cukup, peredaran darah lancar, jadi ya enak gitu, enak enak banget tangan ini dengan usia yang segini ini. Memang lebih membaik terus ketika kita berpola hidup yang baik, berpola pikir yang baik, berpola makan yang baik, terus berusaha untuk merubah pola sifat kita. Ya kita juga akhirnya mengarah ke arah yang lebih baik. Tapi kalau untuk urusan psikosomatis itu memang agak lama ya. Psikosomatis itu kadang-kadang itu memang ada, terkadang itu nyeri. Yang dulu itu tingkat nyerinya itu dahsyat, taruhlah kita ngomong 80% tingkat sakitnya itu kadang-kadang ada 10%. Tapi kita sudah nggak sakit karena otaknya nggak sakit sama sekali, karena kita sudah nggak stres, kita sudah bisa memanage stres tersebut. Jadi ya apa ya yang dirasakan juga ada kedutan gitu, seret selesai. Terasa belikat agak sakit ya, mungkin tulang belakang kurang kencang, tinggal begini diluruskan tulang belakang beberapa menit biasanya, terus ditekuk-tekuk begini selesai. Terus ada sakit apa lagi, perut bagian bawah, ya berarti kan lagi ada masalah, Promak diminum selesai. Terus ada reflux, kerasa kalau sampean sudah pintar, sampean kerasa ketika sampean habis makan ngawur gitu, wah krimer atau apa, keju segala macam, ada aja kecolongannya. Nggak mungkin nggak kecolongan, saya aja kecolongan sering kok. Ada terasa panas saja perut, langsung saya minum banyak. Jadi saya punya botol itu isinya 700 mili, 750 mili liter, dan itu saya harus habis 2. Dan satu lagi saya punya botol yang 150 liter, 1,5 liter, itu saya habisnya 1, itu seminim-minimnya. Tapi faktanya saya setiap hari itu minum ya, estimasi saya sekitar 3 liter saya. 2 liter minim, 3 liter maksimal, dan tidak lebih dari 3 liter. Jadi 2 sampai 3 liter saya minumnya. Awalnya juga ya pipisnya juga sering ke kamar kecil ya. Tapi ketika sudah terbiasa dengan minum itu, akhirnya keluar dari keringat karena saya aktivitasnya banyak.
ya nggak jadi bukan untuk apa, nggak sering ke kamar mandi, jadinya bisa jadi keringat, jadi ini. Dan satu lagi yang saya dapatkan fakta dari sakit ini, ketika saya sudah berpola hidup yang baik dan benar, yang saya makan juga bukan sampah-sampah. Dulu itu saya ketemu dengan adik saya ketika saya berkeringat, atau anak saya itu ketika berkeringat, ayah baunya kayak orang tua. Adik saya juga gitu, sampai nunggu guru belum belum tua, tapi baunya kayak orang tua itu. Tapi sekarang nggak ada bau keringat, itu nggak ada bau. Ketika kita berolahraga rajin, rutin, yang kita makan itu bagus, kita nggak ada bau keringat. Saya habis apa, merotolin motor gitu ya, saya seneng kan, saya protolin, saya pasang lagi dengan panas matahari, berkeringat, tadinya juga jalan-jalan. Ketika saya datang di depan TV, ketika saya nonton TV untuk menghilangkan keringat, anak saya itu nempel, itu nggak pernah ada yang protes sama sekali nggak ada yang protes. Jadi ya, artinya tubuh ini membaik. Samen bisa merasakan lah, samen sendiri yang bisa merasakan ketika tubuh samen itu tidak bagus. Terus ketika samen langsung action, berpola hidup, pola pikir, dan pola makan yang bagus, akhirnya ketika samen sudah lakukan beberapa lama, tiba-tiba saja samen membaik, samen kurang tidak tahu, tidak paham. Makanya ketika saya ditanya, kapan sembuh dari penyakit ini, saya bilang, seiring berjalannya waktu pasti akan sembuh sendiri, tergantung tingkat seberapa kuat sampean semua bisa mengelola stres sampean. Lah, pengelolaan stres itu tidak akan bisa cepat berhasil jika tidak dibarengi dengan pola makan yang bagus, pola pikir yang bagus, dan pola hidup yang bagus. Setelah sampean sudah levelnya sudah naik, pola pikir sudah mulai bagus karena pola makannya ya, ketika sampean makan itu bagus, dan akhirnya mempengaruhi di pola pikirnya nggak gampang stres. Terus akhirnya pola hidup sampean bagus, sampean olahraga, jadi sampean keselimur, sampean nggak berpikir tentang apa yang sampean rasakan, sampean nggak mikir tentang sensasi, sampean langsung aja banyak olahraganya, sampean terlalu sibuk dan beraktivitas, tiba-tiba hilang aja, lupa sampean kalau sakit itu. Dan ketika sampean sudah lupa ya, stresnya juga hilang. Muncul lagi, ya karena kita manusia, muncul lagi ketika berantem dengan keluarga, ada silih pendapat, dan ketika masalah itu kita tidak bisa mengontrol, bebarengan dengan kita salah makan, itu bisa terjadi. Terus ada lagi yang paling sering membuat kumat itu, dulu itu saya ingat betul, itu ketika nggak punya duit. Nah itu, ketika nggak punya duit, akhirnya kita berpikir, ini nggak punya duit, akhirnya dipikir, nanti bayar ini gimana caranya, nanti bayar listrik gimana, bayar wifi gimana, bayar ini, bayar ini, untuk betulin ini gimana. Nah itu masalahnya. Jadi ketika berpikir seperti itu, berarti samen itu meremehkan kekuatan Tuhan sampean, padahal rezeki orang itu sudah ditakar. Dan ketika samen tarik flashback lagi ya, pernah nggak sih sampean nggak bisa makan, pernah nggak sih sampean nggak tercukupi. Artinya meskipun hanya sekedar cukup saja kan kita cukup. Kalau kebutuhan itu pasti dicukupi sama Allah, tapi kalau keinginan yang lain-lain, yang aneh-aneh, nah itu urusan sampean, itu harus bisa meredam. Saya juga begitu, kalau hanya kebutuhan saja saya nggak bisa beli, ya, alhamdulillah. Nah, saya nggak pernah nggak beli listrik, token listrik. Saya juga meskipun sakit juga wifi juga jalan terus, dan alhamdulillah rezeki itu sudah ditakar karena selalu ada, dan saya selalu makan terus, nggak pernah sampai nggak makan, itu nggak pernah makan terus. Artinya rezeki itu memang sudah tertakar, dan itu harusnya kita tahu dari kecil sampai sekarang kita hidup dan kita masih bisa makan. Tuhan itu sangat bertanggung jawab terhadap makhluknya. Jadi ya zaman nggak usah pusing mikirin tentang rezeki, itu sudah ada yang ngatur. Zaman nggak usah ikut-ikut ngatur, itu sudah aturannya Tuhan. Zaman nggak usah ikut ngatur, cukup diam, terima saja, ikhtiar saja. Zaman berusaha untuk mencari, nanti Tuhan yang ngasih, selesai. Nah saya mikirnya dulu seperti itu. Ya daripada kemana-mana, saya cukupkan dulu, videonya sudah panjang. Itulah tadi cara untuk mengatasi agar kita cepat hilang stresnya. Terima kasih sudah melihat video saya, semoga sehat selalu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.